Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marina, saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Saat ini saya akan menyampaikan materi teks puisi rakyat di kelas 7. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat mengungkapkan pemahaman terhadap puisi rakyat dengan membandingkan jenis dan unsur puisi rakyat dengan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pendapatnya melalui kegiatan menginterpretasi tujuan penulisan puisi dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami dan menyimpulkan informasi dari teks lisan yang disimaknya dengan menjawab pertanyaan tentang macapat kinanti yang diperdengarkan kepadanya. Peserta didik mampu mengekspresikan ide melalui latihan menulis puisi rakyat, dan terakhir tujuannya adalah peserta didik mampu mengekspresikan ide melalui latihan mengkreasikan puisi rakyat dengan musik untuk memikat pemirsa. Di slide berikutnya ada sebuah pertanyaan. Apakah kalian pernah membaca puisi atau menonton di media sosial? Yang kedua, apakah yang kalian ketahui tentang puisi rakyat? Ketiga, apakah ciri dan elemen puisi rakyat yang pernah kalian ketahui? Bacalah puisi rakyat 1 berikut. Ke supermarket beli piring baru, sekalian juga membeli gelas. Dengarkanlah nasihat ibu bapak guru agar menjadi juara kelas. Puisi yang kedua yaitu belajar janganlah ditunda-tunda karena kamu tidak akan kembali muda. Jika kamu terus menunda, hilanglah sudah kesempatan berharga. Kemudian ada puisi rakyat yang ketiga. Assalamualaikum anak cucu hantu pemburu yang diam di rimba sekampung, yang duduk di ceruh banir, yang bersandar di pinang burung, yang berteduh di bawah tukas, tali buaya semambut tunggal, kurnia tengku sultan berimbangan, yang diam di pagar ruyung, rumah bertiang terus jelatang, rumah berbendul bayang-bayang, bertaburkan batang purut-purut. Janganlah engkau mungkir setia padaku, matilah engkau ditimpa daulat empat penjuru alam, mati ditimpa malaikat yang 44, mati ditimpa tiang Ka'bah, mati dipanah halilintar, mati disambar kilat senja. Dari 3 puisi tersebut ada 2 pertanyaan yang diajukan. Manakah yang disebut pantun, gurindam, dan mantra dari 3 puisi tersebut? Apakah yang dimaksud dari puisi 1, 2, dan 3? Nah, nanti kalian akan mencoba memahami dan melihat dari ketiga tersebut dan contoh-contohnya. Sebelumnya, simaklah penjelasan materi puisi rakyat. Puisi rakyat adalah karya sastra yang bersifat tradisional yang memiliki nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Puisi rakyat disebut juga dengan puisi lama. Tujuannya adalah satu, untuk menghibur pembaca dan mengajak, kedua, memberikan nasihat dan mendidik anak, ketiga, memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan, keempat, menggambarkan perenungan, kelima, melarang untuk melakukan sesuatu, dan keenam, serta untuk memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Setelah tadi sudah ada pengertian dan tujuan, di sini juga ada ciri-ciri puisi rakyat. Yang pertama, bersifat anonim tanpa pengarang. Yang kedua, diwariskan turun-menurun dan dari mulut ke mulut, disebarkan dalam bentuk tetap dan tidak berubah. Keempat, terikat aturan-aturan seperti jumlah kata dalam setiap baris, jumlah baris dalam setiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa terdapat di awal maupun di akhir sajak yang disebut dengan rima. Selanjutnya, elemen apa saja sih yang ada di dalam puisi rakyat? Yang pertama, terdapat larik. Apa itu larik? Larik adalah baris pada puisi. Kedua, ada sampiran. Biasanya kalau dalam pantun itu ada sampiran dan isi. Nah, apa sih sampiran? Sampiran adalah bagian awal pantun bait 1 dan 2. Ketiga, memiliki makna dan pesan yang tersirat dan tersurat. Terdapat rima atau pengulangan bunyi di akhir dan diksi yaitu pilihan kata. Nah, di sini ada jenis-jenis puisi rakyat yang biasanya akan dipelajari saat di kelas 7. Sebenarnya hanya ada pantun, gurindam, mantra. Kemudian sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenisnya, ada syair, ada seloka, ada syair, ada peribahasa, masih banyak lagi.
Nah, di sini adalah penjelasan dari jenis-jenisnya. Yang pertama ada pantun. Pantun itu ciri-cirinya adalah satu bait terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kemudian ciri yang kedua adalah setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ketiga adalah rima yang berakhirannya pola-pola, berakhiran berpola ABAB untuk pantun, artinya bunyi akhir setiap baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan bunyi akhir baris kedua sama dengan baris keempat. Kemudian selanjutnya jenis yang kedua adalah gurindam. Setiap bait terdiri atas 2 baris atau larik. Yang kedua, setiap larik terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, larik pertama merupakan syarat sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Larik pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk, umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Dan rima dari gurindam adalah berpola AA. Tadi kalau pantun adalah berpola ABAB, kalau gurindam berpola AA. Selanjutnya yang terakhir adalah jenis puisi rakyat ada mantra. Ciri-cirinya terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama, mengandung rayuan dan perintah. Yang kedua, isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Dan terakhir, merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya dan mementingkan keindahan permainan bunyi. Oke, sampai situ saja materi tentang puisi rakyat di kelas 7 kurikulum Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.